Bli atau sepengetahuan Bli itu ada berapa banyak sih kayaknya maksudnya di koleksi Dana sendiri itu aja kayak ya itu seperti yang Bli bilang, lini di sastra ada, lini yang sekecil mimpi ada, usada ada, tapi sebenarnya juga ada kayak apa tentang gempa, tentang apa lagi yaitu perlindungan diri juga gitu. Tapi kalau di luar itu ada lebih banyak lagi nggak sih atau mirip juga dengan apa yang ada di Dana sendiri? Iya benar banget, Fit. Jadi naskah-naskah yang ada di Danes itu kan sebenarnya termasuk naskah-naskah lontar salinan. Jadi itu sudah menjadi satu pengetahuan umum bagi penekunnya gitu. Misalnya Usada Rare. Jadi di tempat lain seperti Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana, mereka mengoleksi sekitar 900 hampir 1000-an naskah lontar. Dan salah satu koleksinya adalah Usada Rare, termasuk juga Kekawin Arjuna Wijaya yang menjelaskan tentang kisah antara Rahwana dengan Arjuna Sahasrabahu itu ada di Pusat Kajian Lontar. Termasuk juga Tengger Impian di Gedong Kirja juga ada. Nah, artinya di masa lampau kalau misalnya seseorang ingin menjadi seorang pengusada, seorang terapis, herbalis atau seorang dokter, mereka mesti memiliki semacam buku pegangan-pegangannya yang khusus gitu. Misalnya kalau ingin menjadi balian itu Dharma Usada itu sebagai landasan etikanya pasti dipegang. Kemudian Usada Taru Permana yang menjelaskan mengenai tanaman-tanaman obat, kemudian Kalimosada, Cukil Daki, dan sejenisnya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya orang yang mau menjadi seorang arsitek yang hebat di masa lampau, biasanya mereka mesti menguasai Astakosala, Astakosali, Astabumi, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, dengan sistem pengetahuan inilah kemudian mereka menjadi seorang arsitek yang handal, baik secara filosofis maupun teknis gitu. Nah, kalau misalnya seseorang menjadi pemimpin di masa lampau, biasanya teks-teks seperti Niti Sastra, lontar-lontar seperti Niti Sastra, kemudian Pankamandaka, Ramayana, Bratayuda, itu biasanya pasti mereka miliki gitu. Jadi berdasarkan pengalamanku membantu masyarakat sekaligus juga belajar membaca naskah lontar, mendalami isinya, sebenarnya dari naskah-naskah lontar yang dikoleksi oleh pemiliknya itu kita tahu kemungkinan profesi yang digeluti dan ditekuni oleh para leluhurnya. Misalnya saja ternyata banyak naskah lontar usada nih, mulai dari Petengeran Wong Beling, kemudian Usada Mana, Usada Rare, terus kemudian Tenger Wong Gering. Kemungkinan besar di masa lampau leluhurnya itu pernah menjadi seseorang yang sering membantu berbagai kesukaran atau masalah-masalah orang yang melahirkan gitu. Jadi spesialis. Aku pernah membantu orang membaca lontar itu di Sesetan dan ternyata banyak sistem pengetahuan tentang melahirkan di sana. Lontar-lontarnya itu kita tahu Petengeran Wong Beling, kemudian ada Usada Mana, terus kemudian Taru Permana itu pasti, termasuk juga Kuranta Bolong, dan lontar-lontar itu mengindikasikan bahwa itulah profesi yang digeluti oleh leluhurnya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata naskah lontar yang banyak dimiliki adalah lontar yang berkaitan dengan Bamakerti, terus Astokosala, Kosali, keputusan Sang Hyang Anala, Sikutik Umah, dan yang lain sebagainya, kemungkinan besar di masa lampau leluhurnya berprofesi sebagai arsitek gitu di zaman sekarang. Nah, kalau misalnya naskah lontar yang banyak diwarisi itu Tutur Begawan Kamandaka, Niti Sastra, Bratayuda, termasuk juga ajaran-ajaran niti lainnya, di masa lampau kemungkinan leluhurnya menjadi pemimpin di desanya, sehingga dia memerlukan satu pegangan ilmu kepemimpinan gitu. Nah, inilah pentingnya naskah-naskah lontar kita baca untuk generasi kini. Jadi naskahnya boleh punah, tetapi isinya mesti kita transformasikan untuk menjawab tantangan kekinian gitu. Jadi PR kita untuk melanjutkan
konservasi naskah-naskah di Danes Art Verana itu sebenarnya masih panjang. Jadi sampai pada isinya kita perlu sekitar setahun lagi. Jadi kesadaran dan kesabaran itu kuncinya kalau kita ingin menekuni dunia lontar. Dunia apapun juga gitu kayaknya. Iya sih. Cuma lontar emang kesabarannya lebih lagi. Karena itu balik lagi ke memang kendalanya kan di bahasa. Dan gitu ya jadi itu memang ada gitu selain bahasa secara fisiknya juga yang memang sudah dari lama kan. Jadi ya sama juga kalau misalnya kita punya buku yang modern lah gitu kan juga sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau itu nggak dirawat juga ya, apalagi dengan cuaca yang seperti di Indonesia ini kan memang tidak gampang lah untuk memelihara sebenarnya seperti yang kayak seperti itu gitu. Makasih Bli sudah bersedia untuk sharing. Mungkin nanti tak ganggu lagi karena belum tahu coronanya sampai kapan soalnya. Jadi iya Devi, terima kasih banyak karena melalui acara-acara kreatif inilah kita bisa berbagi informasi kepada masyarakat di tengah-tengah musim corona yang work from home. Semoga ada sesuatu yang membuat teman-teman kita yang nonton itu berpikir lagi tentang warisan-warisannya. Syukur kalau setelah ini mau memelihara, mau merawat dan mau membacanya gitu kan. Iya, jadi memang pengetahuan untuk semua lah.